3, 2, 1. Selamat datang semuanya, bersyukur banget kita udah bisa berkumpul bersama lagi untuk belajar lebih tentang firman-Nya. Nah, mungkin hari ini bertanya-tanya nih, kenapa lebih banyak wanita dibanding pria nih porsinya ya? Karena hari ini kita pengen belajar lebih banyak tentang kitabnya Esther. Nah, oke, tanpa lebih menunggu lebih lama lagi, aku akan over ke Pastor Riza untuk segera memulai sesi ini. Oke, thank you so much. Langsung aja, Fanny bisa tolong open us in prayer. Thank you. Wow, oke. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, thank you banget udah mengumpulkan kami semua hari ini, Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan dan mempelajari firman-Mu, Tuhan, pada hari ini. Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka, Tuhan, untuk menerima semua yang Tuhan berikan pada hari ini melalui firman-Mu dari kitab Esther, Tuhan. Berikan kami wisdom juga, Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang mungkin sebelumnya kami belum mengerti, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Amin. Oke, Amin. langsung aja. Aku akan share screen. Nanti ada space buat pertanyaan juga buat teman-teman yang mau bertanya. Nanti bisa di ini ya, di Zoom, di YouTube bisa ditanya juga. Oke, komen di situ nanti kita akan coba bales atau atau through social media even just send us questions and we're happy to connect with you guys. So, tanpa menunda lagi, kita akan bahas tentang Book of Esther hari ini. Kalau kemarin kita pernah bahas Ezra, lalu Nehemia, terus kita balik sedikit ke Bible timeline. Hari ini kita ingin bahas tentang Esther. Sangat menarik karena saya suka sejarah. Oke, jadi just before kita bahas soal itu, bisa aku minta tolong Stella, kita mau uji pengetahuan dari sekolah minggu. Ya, jadi sebelum saya ngomong lagi, saya mungkin stop dulu share screen-nya. Kita, Stella bisa tolong narasi kita, maybe within 1 or 2 minutes, summarize aja, Esther tuh tentang apa sih ceritanya, gitu. Silakan, Stella. Esther itu tentang Queen of Persia. Dia nikah sama Raja Ahasiweros. Nah, dia itu terkenal karena dia tuh dari manusia biasa, dia dibesarkan sama Mordekai. Nah, ketika dia udah jadi ratu, ada satu orang jahat namanya Haman. Nah, Yes. itu mau supaya orang-orang Yahudi atau Mordekai untuk menyembah, tapi mereka nggak mau. Nah, akhirnya si Haman ini mau membunuh semua orang Yahudi. Terus dia bilang sama Raja, Raja, kita harus bunuh semua orang Yahudi. Nah, karena Raja nggak tahu kalau Esther itu orang Yahudi, Raja mengiyakan, ya oke, kita bunuh semuanya karena orang Yahudi itu jahat. Nah, terus Esther, yang aku ingat Esther itu dia memberanikan diri untuk menghadap raja, padahal dia nggak dipanggil raja, which is di zaman itu nggak boleh gitu untuk menghadap ke raja kalau misal nggak dipanggil, hukumannya bisa mati gitu. Nah, tapi dia berpuasa dan lain sebagainya, dan akhirnya dia bisa menyelamatkan bangsanya, bangsa Yahudi, dari pembunuhan massal yang dirancang sama si Haman. Cuman yang paling inget dari Esther, yang selalu dibilang kan, Esther itu ada for such a time like this gitu. Jadi benar-benar dari background-nya Esther sampai dia bisa jadi ratu itu dengan bantuan wisdom dari Tuhan, akhirnya dia bisa menggenapi apa yang Tuhan mau buat dia. Very good. Oke. Kalau gitu saya nggak usah lanjutkan lagi. Sudah semua selesai, nggak bercanda. So good. Very good. Thank you, Stella. Bagus. Sudah disummarize. Jadi kalau gitu saya bisa fokus on the historical part and also theological part tanpa harus ngedongengin lagi. Bukan dongeng. Tanpa harus menarasikan lagi. Harus hati-hati nih kalau Bible study. Salah ngomong sedikit aja. Ya, kemalunya seumur hidup. Ini saya akan sembunyikan floating meeting controls. Present. Alright. Udah kelihatan ya? Asik kelihatannya? Nice? Cool. Now, saya akan bahas tentang buku Esther hari ini. Kita akan bahas juga soal background-nya dan siapa yang menulis dan lain sebagainya. Ini, Ini ada ininya nggak apa-apa ya? Jadi yang menulis kitab Esther itu seorang Yahudi. Jadi yang menulis kitab Esther bukan Esther. Kalau di Perjanjian Lama itu
nama buku berdasarkan bukan hanya penulis, tetapi tentang siapa tokoh utama di buku itu. Jadi Esther adalah tokoh utama, tapi yang nulis bukan Esther. Ya, kalau di Yesaya, Yeremia itu biasanya yang nulis dia juga. Kalau kayak Daniel itu campur, dia tulis terus ada historian yang tulis juga. Oh sorry, Yeremia juga dibantu sama Baruk namanya, sama asistennya. Lalu penulisan kitab ini adalah sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Jadi ini sebelum Ezra kembali ke Yerusalem, tapi sesudah Zerubabel. Sekali lagi, ingat waktu orang kembali ke Yerusalem, zaman Zerubabel, Ezra, Nehemia ada 3 kloter. Ya, jadi ini orang udah mulai ke Yerusalem, tapi Esther tinggal di Persia. Ya. Dan settingnya rada mirip dengan Nehemia di benteng Susan gitu, Puri Susa. Lalu buku ini pasti ditulis sebelum bangsa Persia kalah dengan Yunani tahun 331 sebelum Masehi, itu udah pasti. Kenapa? Karena tidak ada elemen Yunaninya di dalam buku itu, kayak Greek elemennya sangat-sangat weak. Biasanya kalau kayak ada kitab-kitab tambahan Daniel, tambahan Esther, itu Greek elemennya kuat banget. Itu di kitab Apokripa di Katolik masih simpan. Itu sangat kuat Greek element. Sedangkan ini Jew banget, kayak benar-benar Yahudi banget cara penulisannya. Lalu tujuan ini untuk ditulis adalah sebetulnya Purim. Jadi Purim itu yang puasa, lalu ada festival Purim. Itu salah satu Jewish celebration yang sampai hari ini masih dirayakan. Kalau kayak Paskah itu kan Passover ya, diselamatkan bangsa Israel dari pembunuhan itu ya, yang pembunuhan anak-anak sulung, anak-anak sulung di zaman Mesir. Itu kan dated 1500 sebelum Masehi. Ini perayaan kecil dibilangnya Purim ini, tapi karena ini historically significant ditulis untuk ngejelasin Purim ini dari mana. Nah, lalu raja nih, setiap raja kita pusing, aduh raja banyak banget ya gitu ya. Oke, kalau kita bicara raja-raja yang asing, dari zaman Nebukadnezar paling terkenal kayaknya kita kalau Nebukadnezar gitu, karena kita seneng kalau baca Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya, di bawah Nebukadnezar ada Belshazzar yang writings on the wall masih zaman Daniel. Lalu waktu begitu masuk ke Persia namanya berubah-ubah. Ya, kan namanya kok aneh-aneh. Kita menyebutkan 3 nama raja. Oke, jadi settingnya ini 483 sampai 473 sebelum Masehi, zaman Raja Xerxes. Nah, Xerxes itu diterjemahkan di Alkitab kita Ahasiweros. Oke, nah saya mau kasih ini table. I love history. Semoga teman-teman suka history juga. Saya dari dulu senang banget kalau belajar history. Oke, because history is his story, kan ceritanya Tuhan yang menulis semuanya. Nah, jadi yang pertama, ini zaman-zaman raja-raja Persia ya. Yang pertama kali raja Persia disebut di Alkitab itu Koreshi atau Koresh. Jadi Alkitab juga ada beberapa versi. Kores pakai H atau Kores pakai Y. Nah, tapi yang aslinya di bahasa Inggris Cyrus II the Great. Jadi the Great Cyrus. Itu tahun 550 sebelum Masehi. Ditulis pertama Yesaya 45 ayat 1. Ini menarik loh. Jadi kalau kita baca di Alkitab itu, kadang Nebukadnezar, lalu Koresh, walaupun mereka menghancurkan bait Allah ya, Nebukadnezar. Tapi Alkitab di Yesaya 45 ayat 1 itu berkata Koresh yang kuurapi. Jadi Tuhan mengurapi Koresh, padahal dia nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya kepada Allah Bapa, ya, dia punya dewanya sendiri, dewa-dewa Persia gitu. Lalu ada namanya Cambyses. Cambyses tidak dicatat di Alkitab, itu anaknya Koresh, nggak di-mention sama sekali. Lalu Darius. Oke, jadi sebetulnya Daniel ini hidup di zaman Darius, itu zaman waktu Cambyses, Darius ini udah menang lawan Nebukadnezar, dia mengambil alih dari Babilonia. Lalu Daniel tokohnya, ya Daniel tokohnya itu, tapi Daniel tuh sudah tua di zaman Darius, dia udah umur 70 mungkin, masuk ke gua singa itu Darius. Nah, anaknya Darius itu Ahasiweros yang kita baca ini, Esther. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman baca dari ini, Daniel meninggal, Esther bangkit. Oke, kalau mau langsung kita baca relevansinya apa? Di dalam setiap umur, di dalam setiap tahun, itu selalu ada tokoh-tokoh Alkitab yang di-mention di Alkitab, dengan role berbeda-beda. Jadi Daniel meninggal, Esther bangkit. Itu Ahasiweros. Lalu anaknya Ahasiweros itu Artasasta. Ya kan? Nah, kemarin waktu kita bahas Ezra Nehemia, Artasasta. Jadi sebetulnya Esther ini settingnya sebelum Ezra Nehemia. Terus teman-teman tanya dong, wah, tapi kok kenapa setelah ditulisnya?
Nah itu, theological significance. Ezra mengajar kembali tentang penyembahan, Nehemia membangun tembok, di Esther bangsa Israel diselamatkan. Itu jadi kelihatannya lebih secara theological sequence lebih make sense. Oke, balik dulu baru tuh bangsa diselamatkan. Padahal secara kronologis bangsa diselamatkan dulu di Esther. Alright. Lalu Artasasta ini ada dua, Artasasta 1, Artasasta 2. Sampai sekarang peneliti masih berdebat sebetulnya Ezra Nehemia ini yang mana nih? Ada yang bilang, oh Ezra itu Artasasta 1, Nehemia Artasasta 2. Ada yang bilang, oh enggak, Nehemia duluan, baru Ezra. Oke, I don't know, masih diperdebatkan sampai sekarang. Buat saya nggak penting, yang penting isinya tepat, isinya asik. Oke, kita bisa belajar sesuatu. Jadi ini background daripada raja-raja ini. Nah, tahu nggak? Suaminya Esther ini, Raja Ahasiweros ini, sebetulnya kalian semua atau teman-teman atau semua penonton yang sedang menyaksikan pernah tahu sebetulnya, pernah lihat fotonya, Kita pernah lihat fotonya, kita pernah lihat filmnya bahkan. Oke, ini dia. Ya, 300. Jadi 300 ini Raja Ahasiweros ini. Nah, settingannya, ya menarik kan? Nah, orangnya nggak menarik sih menurut saya. Maksud ceritanya menarik. Nah, kenapa? Jadi begini, Ahasiweros ini mau mengalahkan Yunani. Jadi dia ke Yunani, dia mau hajar bangsa Yunani, tapi dia gagal karena ditahan oleh 300 tentara di bawah Leonidas. Ini Leonidas. Oke, mereka ditahan, akhirnya mati semua kan ya. Spoiler alert ya, kalau belum nonton 300 ya itu mati semua. Jadi 300 itu mereka kalah di situ 300-nya, tapi ketahan. Karena dia ketahan sehingga Ahasiweros gagal berkuasa atas Yunani, waktu balik ketemulah Esther. Jadi dia balik dari kekalahan, dia balik dari dia habis kalah perang, dia balik cari istri. Dia balik terus dia cari mana nih queen gue. Wah, queennya nggak mau datang juga, dia marah kan. Akhirnya dia cari istri baru. Begitulah ceritanya. Jadi ini terjadi battle ini sebelum cerita yang Esther di Pinang itu gitu. Menarik kan, maksudnya itu related kan. Cuma menurut saya tampangnya Ahasiweros mungkin nggak seperti ini. Ini mungkin karena di film jadi dikasih kalung yang cukup berat ya di sini ya. Terus ini juga aksesorisnya menurut saya agak lebay sih. Nah, cuma kalau nggak lebay nggak laku filmnya. Okay. Jadi kita semua sudah nonton itu, ternyata Ahasiweros, Pastor Ahasiweros jahat ya seperti itu ya, nggak tahu lah kalau di 300 ya sama di Alkitab mungkin penampilannya berbeda. Nah, jadi kenapa sih Esther ini penting? Karena buat bangsa Yahudi penting sekali mengajarkan the origin of something. So, Purim itu originnya apa? Itu itu tujuan utama. Tapi yang kedua juga ini Esther ini penting karena ini satu-satunya buku di Alkitab yang tidak menyebut nama Tuhan. Dari awal sampai akhir tokohnya Esther dan Mordekai. Nama Tuhan, Yahweh itu tidak disebut di kitab Esther. Lalu ini orang skillful banget dia nulisnya. Jadi dia organize-nya around feasts. Feast itu apa? Pestanya Ahasiweros, pesta Esther, dan pesta Purim. Dia feast. Dia skillful sekali. Ini diinvestigasi, kayaknya orang ini profesor atau scholar di zaman tahun-tahun 400-an yang benar-benar mengerti sejarah Yahudi dan bisa menulis dengan sangat dan dia repetitif. Dia bisa mention di 2 pasal tentang feast-nya, di-mention lagi dengan penulisan Yahudi yang sangat kuat. Lalu dari sini langsung saya berikan significance-nya aja secara rohani. Kenapa tidak menyebut nama Tuhan, tapi kok ditulis di Alkitab? Sampai orang bilang, oh ini little theological significance. Enggak, menurut saya enggak begitu. Maksudnya apa? Kita bisa menulis lagu, kita bisa bekerja, kita bisa menggambar, mendesain sesuatu, membuat satu grafik yang amazing, membuat satu film tanpa menyebut nama Tuhan, tapi menggambarkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Right? Saya suka banget dengan film Cek Toko Sebelah.
Oke, di situ nggak bilang, oh Tuhan Yesus memulihkan keluarga, tapi value family-nya bagus banget, kuat banget, dan saya tahu Ernest juga, maksudnya dia sudah pernah melayani di gereja juga. So, this is good, gitu. Kadang-kadang kita nggak harus selalu eksplisit, ya kan? Angkat telepon, ya kan? Shalom, haleluya, apa kabar? Ya, shalom, ya boleh lah, shalom, shalom, oke? Tapi kadang-kadang nggak perlu, kadang halo gitu kan. Apa kadang be nice aja to people daripada kita shalomin people tapi kita kurang kurang membantu mereka atau gimana ya. Lebih baik kita normal-normal aja, tidak sound too spiritual, but kita tetap menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, it's important to recognize ya. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Tapi kadang kita jangan sampai terlalu fanatic with, we have to mention God in everything, like dalam segala buku, dalam segala tulisan. Saya juga menulis sekuler journal artikel, tapi kalau saya di interview atau orang tanya di balik kesuksesan, itu ada Tuhan. Okay? So, is the book that doesn't mention the name of God at all. Oke, struktur bukunya seperti yang tadi Stella udah share, ya kan? Yang pertama, tadi Stella belum mention, yang di setting pertama sebetulnya Wasti. Wasti itu dipanggil sama suaminya. Weh, sini dipanggil. Tadi Stella benar, dia bilang, it's not common untuk ratu memanggil raja, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan it's okay, istri panggil suami, it's okay. Tolong betulin atap, itu nggak apa-apa. Tapi zaman dulu, apalagi yang raja begini, wah nggak bisa ratu memanggil raja. Tapi raja memanggil ratu, dia mau panggil, nggak mau ratunya dipanggil, marah, didepose, dibuang ratunya, lalu lalu dia mencari istri baru, gitu kan. Lalu Esther itu dimurnikan, dia masuk dia mandi, dia dimurnikan, masuk ke dalam satu proses pemurnian, baru akhirnya dia dipilih menjadi ratu. Dia nggak ngaku dia orang Jew. Lalu di sini sebetulnya ada satu plot di Esther pasal 2 tentang Mordekai, itu tahu ada orang yang mau membunuh Raja Ahasiweros. Lalu ketahuan sama Mordekai, akhirnya orangnya ditangkap, nggak jadi dibunuh rajanya, tapi Mordekai nggak di reward apapun, nggak dikasih apapun, nggak benar-benar. Lalu Haman ini orang yang gila kekuasaan, dia minta semua orang sembah dia, nggak mau. Nah, ini mirip sama Daniel nih, ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego. Sembah nih patung, nggak mau. Ya, ini sembah nih Haman, nggak mau. Karena saya mau menyembah Tuhan. Lalu akhirnya yaitu yang Stella tadi bilang, mau dibunuh semua bangsa Yahudi. Esther minta semua puasa untuk keselamatan. Lalu Haman yang digantung. Lalu ada sedikit kekerasan dan violence di sini setelah Haman digantung, dikalahkan. Sebetulnya Esther, Mordekai membunuh dengan bangsa Yahudi, membunuh sekitar 500 orang di dalam kota, 500 orang musuh-musuh mereka. Lalu Mordekai dipromosi di chapter 10. Jadi kalau baca Esther itu memang ada masalah, maksudnya bangsa Israel mau dibunuh, tapi itu nasionalistik sekali karena mereka bilang soal musuhnya dikalahkan, lalu dia bunuh, gitu kan, dia bunuh, wah pembunuhan lah, basically kayak itu benar-benar violent sekali. Jadi dia sangat nasionalistik yang nulis kitab Esther ini. Nah, ini buatan saya sendiri, Tale of Three Nations, ya, yaitu adalah ada bangsa Amalek, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Jadi kenapa Amalek Haman ini? Keren loh. Haman ini kalau ditelusuri, dia ini anak Raja Gag atau Agag gitu. Dia anak Raja Amalek. Amalek ini musuh Israel pertama sejak Israel keluar dari tanah Mesir. Musuh pertama yang mau membunuh bangsa Israel itu Amalek. Ya. Jadi musuh pertama yang membunuh di tahun 1540 sebelum Masehi juga mau menghancurkan bangsa Israel di tahun 400 sebelum Masehi. Jadi continuous. Tapi ini terakhir sih. Di sini benar-benar dia mau bunuh, mau lenyapkan semua bangsa Israel. Coba baca di Numbers 24:20, Bilangan 24:20, 1 Samuel 15, 1 Samuel 28, di situ Amalek berantem terus sama bangsa Israel. Esther Mordekai adalah orang Yahudi, tapi seperti Stella tadi bilang, Esther tidak mendisclose identity Yahudinya, dan Ahasiweros yang gambar tadi di film 300, yang berantem sama Leonidas dan 300 arminya. Nah, ada beberapa tension di sini, ya. Jadi tension yang pertama itu
adalah tentang apa? Ya, dia menikah dengan raja. Lalu tension kedua adalah violence. Coba baca Esther 9 sampai seterusnya itu pembunuhan. Jadi dia revenge gitu ya. Dia mau dibunuh satu bangsanya, lalu begitu dia menang, dia dia Mordekai membunuh musuh-musuhnya sekitar 500 orang. Bahkan kalau coba ya kita lihat ya Esther 9:12 ini agak sedikit menarik ini. Esther 9 ayat 12 ya. Ini rajanya nyantai banget kayaknya ini raja. Coba ini masih share screen. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ayatnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, Esther 9 ayat 12. Kelihatan. Ayat 12. Lalu titah raja. Ini udah bunuh-bunuhan nih. Orang Yahudi membunuh misalnya 500 orang ya kan. Ini rajanya bilang gini, oke, dalam benteng Susan udah membunuh 500 orang ya kan. Di daerah kerajaan yang lain I don't even know what they do. Maksudnya it may be worse, maybe thousands of people kan. Terus si raja malah bilang gini, adakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan? Mau apa lagi? Gitu. Jadi kalau mau bunuh orang lebih banyak lagi, ayo bunuh lu kan. Ini raja yang pertama waktu orang Yahudi dibunuh, Haman bilang, ya udah bunuh aja gitu. Yang ini orang Yahudi ngebunuh, oke ngebunuh aja. Wah ini raja nyantai banget. Mungkin gara-gara dia habis kalah sama Leonidas itu dia agak stres juga. Jadi ini raja benar-benar, waduh kok ini mau dibunuh lagi, ampun deh. Ya jadi anaknya disulakan digantung. Wah banyak penggantungan lah di sini. Jadi itu yang violence yang kadang-kadang orang bilang wah Alkitab itu ini ya kejam ya. Nah jadi kalau melihat seperti ini ya kan, terus mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya kan, ini harus diterjemahkan secara perjanjian baru. Maksudnya, ya ini maksudnya adalah kita kalau Tuhan itu melindungi umatnya dan walaupun kita sepertinya tertindas, tapi Tuhan itu punya rencana untuk nanti orang yang mempermalukan kita, Tuhan yang akan permalukan gitu maksudnya. Jadi sebetulnya kalau di perjanjian baru yang on the light of New Testament, ya bukannya kita take revenge, but itu menunjukkan keadilan Tuhan. Ya itu mungkin dibahas di lain waktu soal violence, karena so many violence in the Bible, the Old Testament, yang harus dipandang dari kacamata kasih karunia. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut ke aplikasi dari kitab Esther. Pastor, aku mau nanya dong. Iya. Iya. Kok di sini kan dia mixed marriage ya? Kok bisa sih si Esther ini menikah sama yang non-Jews gitu? Oke, good question. Ya, tadi saya belum elaborate ya. Jadi itu pertanyaan bagus karena ini di konteks Esther, Ezra, Nehemia. Ezra ini sangat ketat. Waktu 3 minggu lalu kita bahas, Ezra ini bilang bahkan suruh ceraikan kalau menikah dengan non-Jew. Oke, ada beberapa aspek dalam hal ini yang bisa kita lihat tentang pernikahan mixed marriage. Tolong ini dilihat dalam konteks strict, konteks Esther, dan jangan diaplikasikan langsung ke kehidupan kita. Saya harap ini buku Esther tidak menjadi license atau menjadi surat izin untuk kita engage di non-Christian relationship ya dengan special friend begitu. Oh Esther boleh dengan Ahasiweros, mana Ahasiweros dalam hidupku gitu kan. Jadi ya jangan kita aplikasikan seperti itu, oke? Nah saya jelaskan ada 2 aspek yang kita perlu pahami. Dalam Jewish commentary juga dibahas tentang ini, tentang Esther. Apakah Esther itu active transgressor atau passive transgressor? Transgressor itu pelanggar. Jadi apakah dia melanggar secara aktif atau melanggar secara pasif? Nah, melanggar secara aktif maksudnya, aduh gue lagi jomblo nih, tolong Om Mordekai, cariin suami dong. Ya udah kamu sama itu aja lah, raja. Ya Wasti habis dibuang itu dia lagi, oh gitu ya. Ya udah aku nge-apply deh untuk bisa untuk bisa dapat my Prince Charming gitu. Nah, itu active transgressor, itu melanggar secara aktif. Dia memang mau gitu melanggar. Tapi passive transgressor adalah dia tidak punya pilihan. Jadi memang lagi mencari istri, lalu dia salah satu yang dipilih sehingga dia mau nggak mau harus dimurnikan, masuk ke dalam
itu, lalu akhirnya dia dipilih dengan perkenanan Tuhan. Ya, nah kontekstualisasi apa? Kawin paksa. Gitu. Kawin paksa, ya. Misalnya teman-teman dalam konteks di mana atau kenal seorang yang saya nggak mau, saya mau menikah dengan orang yang seiman. Tapi dipaksa gimana, wah, bahkan dikidnap atau I don't know lah. Ya kan orang macam-macam ya. Bahkan zaman 2020 masih aja kawin paksa. Kalau ke Australia itu lagi di toilet pertama kali di airport, dimanapun itu ada tulisannya, forced marriage, jangan mau gitu. Ya bahkan di Australia pun ada loh pemaksaan pernikahan dengan dalam kebudayaan tertentu. Ya, jadi kalau pasif kita nggak mau tapi dipaksa, wah itu sebetulnya tidak melanggar karena dia bukan secara aktif dia mau mixed marriage itu. Yang kedua adalah ada purpose Tuhan yang spesifik untuk Ahasiweros ini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa Yahudi waktu itu adalah lewat pernikahan Esther dengan Ahasiweros ini, sehingga bangsa Yahudi bisa diselamatkan. Ya, dan ketiga kalau orang percaya dengan doktrin yang kasih karunia begitu, mungkin juga ada kemungkinan Ahasiweros ini mungkin sebelum meninggal atau apa, karena kehidupan Esther yang dalam Tuhan ini bisa mengenal Tuhan, sehingga Esther menjadi satu alat di mana Ahasiweros bisa mengenal Tuhan. Yaitu kalau kita terlalu kontekstualisasi bisa dipaksakan ke arah itu juga. Cuma ya itu, semoga tadi dengan aktif pasif pelanggaran itu kita nggak ini ya, jadi kita punya pengertian supaya nanti nggak ada yang ngomong ke parents saya, ya udah Pak, Mah, paksa saya deh menikah sama itu, gitu. Itu namanya active passive active gitu ya, itu namanya pasif agresif itu. Ya. Jadi jangan dilakukan. Oke, semoga itu menjawab. Lucy, thank you pertanyaannya. Ada pertanyaan lain lagi? Aku mau nanya, boleh nggak, Pastor? Iya, Maya, gimana? Kan waktu itu Ezra sama Nehemia udah mulai suruh orang-orang balik ke Israel. Iya, betul. Tapi kenapa Esther kayaknya lebih memilih stay di sana gitu, Yerusalem gitu? Iya, good question. Oke. Jadi ini memang agak sedikit kontras ya. Ezra Nehemia, ayo kembali. Tapi Esther udah dia di situ. Nah, ini mengenai misi. Misi Ezra itu untuk kembali ke tanah perjanjian, membangun kembali ibadah. Nehemia membangun tembok. Tapi misi Esther adalah menyelamatkan bangsa Israel di tanah pembuangan dan juga di seluruh dunia pada itu. Karena katanya itu kerajaannya si Ahasiweros sampai ke India katanya. Kalau dibunuh semua ya berarti orang-orang termasuk Ezra, Zerubabel, itu semua dibunuh semua. Jadi dia punya misi khusus di tanah pembuangan. She does not choose to be there, but God appoints her to be there. We have a pastor in Melbourne, Pastor Dennis, yang dia menggembalakan Melbourne. Saya suka bercanda, iya kamu di kota pembuangan, kita sudah kembali ke tanah perjanjian. Ya tapi enggak lah, ya Melbourne itu kota perjanjian juga. Cuma maksudnya kenapa misinya khusus dia adalah di tanah di tanah asing gitu, dia memuridkan, dia melayani sehingga menghasilkan. Sampai saya udah kasih dia satu goal gitu. Oke, bro, you setiap tahun harus menghasilkan orang-orang yang hebat, untuk membawa kebangunan buat bangsa Indonesia, balik ke Indo, nanti kita lanjutkan pemuridan di sini. Jadi orang memang masing-masing ya panggilannya ya. Ada orang yang dipanggil untuk melayani di pulau begitu ya. Nah, saya harap teman-teman dan semua yang mendengarkan saat ini stay faithful to your calling. Ya, if it's in the tanah pembuangan, walaupun sepertinya nggak kerasa home ya, tapi kalau itu memang yang Tuhan rencanakan buat kita, pasti Tuhan akan menggunakan kehidupan kita. Ya, thank you, Maya. Oke, kita lanjutkan lagi langsung ke ini ya, rohaninya. Tadi kan teknisnya udah ya. Nah, rohaninya apa nih yang kita pelajari di Esther? Tuhan selalu menemukan jalan untuk membangun, untuk menolong umatnya. Sampai si Mordekai bilang gini, kalau kamu diam aja ya saat ini, keselamatan, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. Maksud Mordekai gini, kita jangan pernah pikir, wah tanpa gue ini gereja nggak bisa apa-apa. Tanpa gue komunitas ini nggak berkembang. Tanpa aku ini media nggak akan bagus gitu. Karena apa? Tuhan bilang, tanpa kamu pun Esther, pasti Tuhan akan menggunakan orang lain untuk menyatakan keselamatan. Ya kan? Tapi
ya itu diancam juga tuh sama si Mordekai, tapi kamunya mati gitu kata Mordekai. Ya, mati ini kan bisa mati rohani, mati. Ya maksudnya kalau kita oke lah kita nggak mau melayani, kita nggak mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, it's okay. Tuhan bisa panggil orang lain, batu pun Tuhan bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita enggak, akhirnya kita mati. Mati itu apa? Mati potensi kita, mati kapasitas kita mati dan lain sebagainya. God is sovereign even when life doesn't make sense. Ya, saya balik bentar sini. Oke, jadi saya kalau lagi nasihatin anak-anak muda dan banyak orang-orang juga yang merasa, oh, pastor saya merasa terpanggil melayani, tapi kok berat ya, saya tetap mau lakukan apa yang saya mau lakukan. Saya bilang, nggak apa-apa. Tuhan itu nggak maksa pokoknya. Tuhan itu nggak maksa kita untuk melakukan panggilannya. Nggak. Dia mengasihi kita, dia nggak mau kita jadi budaknya, dalam arti ya, slave-nya dia. Kalau kita menghambakan diri kepada dia, itu karena kita by choice. And I know some people even here in this space juga yang sedang live nonton atau partisipasi yang memilih untuk menghidupi panggilan Tuhan dengan mengorbankan keinginan pribadinya. And so many times, and I love Cisadane, I love Tangerang, I love Banten gitu kan. Tapi kadang-kadang Tuhan kenapa Cisadane Tuhan, kenapa nggak Chicago gitu kan ya? Walaupun sama-sama C, ya kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Satu kehormatan. Kalau mengikuti daging, I love to be overseas, jalan-jalan terus, and lakukan ini dan itu, tapi bukan itu kehendak Tuhan, nggak apa-apa. Dan Tuhan selalu bilang, Riza, anytime kamu mau pack your bag and leave, I will find another Riza to lead, to lead the ministry, to lead the church gitu. Jadi jangan ada yang merasa, wah tanpa gua nggak bisa. Tuhan bisa. Dia selalu temukan jalan untuk membangun kehidupan umatnya. Maka itu Paulus bilang apa? Jangan ada di antara kita yang memegahkan diri gitu. Ya makanya dia itu hebat banget Paulus, tapi dia merendahkan diri banget karena dia tahu ya ampun, nggak ada Paulus pun masih ada Petrus, ada Filipus. Tuhan itu akan bekerja terus. Jangan ada kata Paulus, jangan ada kita yang memegahkan diri. Bahkan Paulus bilang aku bermegah dalam kelemahanku. Hebatnya Tuhan memakai orang yang lemah sekalipun. Nah ini keren ya, itu yang tadi tadi Stella bilang, for such a time as this, God is sovereign even when life doesn't make sense. Ya kan? Kamu kok bisa jadi ratu dalam waktu-waktu seperti ini, such a time as this, gitu kan? Kok bisa lagi tahun 2020, lagi zaman PSBB, ya kan? Lagi gereja lagi convert ke online, and then we have such a puji Tuhan di bless dengan media team yang begitu kuat. Oke, such a time as this gitu. Bayangkan kalau kita nggak ngerti Instagram, nggak ngerti YouTube, nggak ngerti, kamera udah dipakai ya. Mohon maaf ya, mungkin sampai sekarang masih ada yang pakai HP juga buat kebaktian, nggak apa-apa sih. Oke, tapi gimana kita bisa expand our reach kalau kita nggak dipersiapkan Tuhan? Kita dipersiapkan Tuhan for such a time as this. Saya lagi ngobrol-ngobrol soal multimedia sekarang, waduh canggih banget ya. Zaman dulu tuh pakai OHP aja udah, itu OHP yang mesin itu pakai. Saya jago dulu. Saya kalau main itu wah set cepet banget itu. Saingan saya satu namanya Yohanes ya. Wah dia paling cepat di gereja. Saya nggak bisa kalahkan dia. Jadi saya dijadwalkan cuma di remaja, dia pegang kaum muda sama umum. Sekalinya dia sakit, saya gantikan dia umum. Bangga banget. Gitu kan. Wah, satu kebanggaan gitu, pakai OHP. Sekarang ya ampun, LED, terus kamera dari beberapa angle. Saya tanya ke tim, nanti di New MS perlu berapa kamera? 6. Ya ampun, buat apa aja itu? 6 kamera gitu kan. Tapi such a time as this, memang ada expert-expertnya yang udah ngerti. Saya terus terang umur saya 30-an, itu nonton Best Friend lagu, kagak ngerti saya itu harus nyalain liriknya dulu, baru, oh ya Best Friend, oh ngerti-ngerti. Ya. Tapi yang anak-anak milenial 15, 16, wah, Best Friend keren banget kok. Oh gitu ya? Wah, saya nggak ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Ini kita dipersiapkan untuk waktu ini. Bayangkan loh, lagi melayani bareng, saya lihat muka-muka kalian, wow, 20-an sudah mengabdikan diri buat Tuhan, melayani Tuhan. Ya kan? Jadi ini satu-satu kesempatan Tuhan yang sudah menempatkan kita di bagian masing-masing untuk such a time as this. Waktu life doesn't make sense, Tuhan justru angkat kita tinggi. Tuhan justru angkat kita ke level di mana kita bisa melayani Dia dengan potensi maksimal. Ya kan? Jadi kalau lagi kok hidup ini kayak lagi nggak make sense ya Tuhan ya. Langsung ingat Esther 4:14, gampang. Esther 4:14, such a time as this, kita ditempatkan Tuhan untuk buat impact bagi banyak orang. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi ada 3 step
yang terjadi dalam hidup Esther, kenapa dia bisa dipakai Tuhan in such a time as this, yaitu pertama adalah purification, yang kedua obedience, yang ketiga victories, yaitu kemenangan. Ya. Jadi dia ini dimurnikan. Jadi sebelum dia bisa memenuhi panggilannya, dia dimurnikan dulu, dimandikan, di make sure wangi dan lain sebagainya. Untuk sebelum ketemu dengan raja. Jadi significance-nya waktu Tuhan mau memakai kehidupan kita, kalau raja itu satu kiasan atau satu simbolisme dari Tuhan, sebelum Tuhan memakai kehidupan kita, kita perlu pemurnian dulu. Maksudnya semua value kita, semua cara pandang kita yang duniawi, yang sekuler ya, itu perlu untuk dimurnikan dulu. Tuhan bisa memakai secular strategy di kerajaan Tuhan, tapi Tuhan tidak toleransi dengan secular values. Ya, kayak murid-murid itu sebetulnya itu kan secular values kan yang dia bilang Petrus mamanya Yohanes Yakobus tanya, siapa yang tolong dong coba merayu Tuhan Yesus gitu, tolong dong supaya anak saya duduk di sebelah kanan kirimu. Terus dimarahin kan sama murid-murid, wah kamu kok ngomong gitu? Murid-murid ini marah bukan karena nggak sopan, tapi karena murid-muridnya mau juga di sebelah kanan kiri Tuhan. Itu kan secular values, dalam sekuler kan kita mau the best, kita mau the top gitu kan, kita mau paling dekat dengan gembala, paling dekat dengan Tuhan. Ya kan, kalau lihat gembala kita tiba-tiba kok ada orang baru, wah udah nempel-nempel nih, udah deket-deket nih, waduh, langsung kadang-kadang kita merasa terancam, kadang-kadang waduh, ini siapa lagi nih gitu kan, terus bawa ide baru dalam organisasi. Jadi kita harus melakukan pemurnian, harus ada pemurnian gitu. Dalam segala harus dimurnikan dulu nih cara pandang kita, cara pikir kita. Yang kedua, nggak cuma dimurnikan, tapi dia taat. Yang seperti Stella tadi bilang, dia appeal, waduh, saya harus menghadap raja. Padahal nggak dipanggil. Makanya dia bilang, tolong kamu berpuasa untuk kehidupanku, dan juga untuk bangsaku, karena ini bisa mati menghadap raja tanpa dipanggil. Tapi dia mempertaruhkan atau meriskankan kehidupannya untuk demi dia taat kepada panggilannya. Dan yang ketiga adalah dia menang. Ya, dia mereveal plotnya Haman itu. Akhirnya orang Yahudi menang atas musuh-musuhnya. Kemenangan itu hanya terjadi waktu kita dimurnikan Tuhan, lalu kita taat kepada panggilannya. I think itu aja sih untuk Esther ya. Menurut saya kalau mau didalemin lagi ya, kita bisa banyak textual issues atau banyak hal lain seperti kenapa violence gitu ya. Tapi saya rasa itu mungkin at another time deh. Yang penting hari ini kita tahu bahwa Esther ini dari historical background kayak gimana dan bagaimana cara Tuhan memakai kehidupan dia untuk dia bisa menjadi alat keselamatan bagi umatnya walaupun dengan cara unorthodox ya. Caranya adalah dia harus menikahi Raja Ahasiweros. Ya, saya berdoa supaya teman-teman di tahun 2020 ini nggak terjadi buat kita ya kan harus menikahi ya begitu, dalam kawin itu paksa istilahnya ya, demi menyatakan kehendak Tuhan. Saya rasa semua bisa dikontekstualisasi dan selalu hati-hati kalau melihat naratif perjanjian lama, bisa langsung dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kita dengan lensa kasih karunia. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari participants? Ada dari Cina. Mau nanya Oke. Yes. Mau nanya soal puasa Esther tadi, menariknya adalah saat Pastor ngomong kayak sebelum dia ketemu raja, dia 3 hari berpuasa untuk keselamatan. Nah, ini konteks tujuan puasanya itu sebenarnya apakah emang kita harus berpuasa untuk kayak keselamatan, atau misalnya kita mau sesuatu terus kita harus berpuasa kayak jadi semacam kayak nyogok Tuhan dengan puasa gitu loh, Pastor, atau gimana konteks dan tujuan yang seharusnya sih sebenarnya dalam puasa? Tadi saya ada lupa, thank you pertanyaannya. Puasa ini namanya puasa Esther atau puasa Purim, yaitu sesuai dengan celebration. Kata Purim itu artinya adalah cast lots, jadi kayak taruhan, atau bukan taruhan, kayak apa ya, buang undi. Karena Haman itu untuk menentukan kapan dia mau hajar Mordekai atau bunuh bangsa, dia buang undi kapan nih, gitu. Dia buang undi. Jadi Purim itu artinya buang undi. Nah, kalau di Yahudi, puasa Esther ini tidak wajib, bukan puasa wajib. Jadi puasa yang wajib itu tidak termasuk ke
puasa Esther. Puasa Esther ini dirayakan sekitar tanggal 9 sampai 10 Maret, tapi tanggalnya beda-beda setiap tahun. Lalu ini bukan puasa yang wajib, ya. Nah, kenapa puasa Esther ini unik? Kan ada yang bilang puasa Daniel, puasa Esther. Puasa Esther ini unik karena ini puasa khusus untuk keselamatan. Keselamatan diri sendiri dan keselamatan bangsa. Jadi mungkin mendekati 17 Agustus kita bisa sebut puasa Esther sih. Tapi kita berdoa buat bangsa, berdoa buat keselamatan negara kita. Itu lebih ke arah Esther. Kalau Daniel itu kan fastingnya ini ya, apa yang kayak dia nggak makan daging gitu ya. Kita menghindari makanan-makanan yang kita suka, itu beda lagi. Tapi kalau Esther ini khusus buat keselamatan. Kalau pertanyaannya, apakah kita harus puasa demi bangsa diselamatkan? Dalam momen tertentu, saya rasa perlu untuk kita beri waktu dan lakukan ini. Terutama contohnya ya, COVID misalnya semakin ada drastis gitu, semakin memburuk seminggu ke belakangan kok ribuan. Mungkin ini saatnya gereja kayak, oke, mari kita berpuasa bersama untuk kita memohon keselamatan Tuhan atas bangsa kita. Menurut saya puasa itu powerful dalam arti di puasa itu puasa mengubah kehidupan kita supaya kita semakin selaras dengan Tuhan. Puasa juga bisa menggerakkan hati Tuhan untuk mengerjakan kehendaknya dalam waktu perkenanan yang lebih tepat atau lebih cepat dari sebelumnya. Itu bisa juga, tapi banyak theological opinion juga. Ada yang bilang, enggak, puasa tidak merubah hati Tuhan sama sekali. Tapi kalau kita lihat beberapa kali di Alkitab, puasa itu menggerakkan ya, kayak ada belas kasih Tuhan yang tersentuh hati Tuhan, dan Tuhan juga mau lihat kesungguhan kita waktu berdoa. Jadi lebih ke arah, lu benar-benar mau nggak sih itu kan ini terjadi gitu kan. Jadi kayak Zayden ngerjain kumon gitu nggak niat gitu kan. Jadi kadang harus dikasih satu reward. Oke, Zayden, kamu kerjain lah, nanti dibeliin Nintendo Lite gitu. Kalau semuanya selesai dalam 3 bulan ini, wah, semangat ya kan. Pertanyaannya, apakah saya tetap berikan Nintendo Lite? Kalaupun dia nggak ngerjain, tetap. Cuma mungkin nggak Juli, mungkin Natal gitu kan. Jadi saya percepat lah, saya melihat kesungguhan dia juga sebagai seorang bapak, dan sayanya juga senang main sih. Saya suka Super Mario. Jadi ya sekalian juga saya belikan gitu kan. Nah, jadi kalau apakah puasa merubah kehendak Tuhan? Maybe not. Apakah puasa Esther menggugah hati Tuhan? Definitely yes, menggugah ya, kayak oh ya, ini keselamatan dan itu kesungguhannya berdoa. Ya kan? Apakah kita kalau penyembahan harus nangis? Enggak lah, ya kan? Apakah kalau nangis Tuhan lebih senang? Enggak lah. Ya kan? Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata, dia tergugah lah hatinya sebagai seorang bapak, kayak wow, you are benar-benar sungguh-sungguh ya. Kitanya justru yang diberkati, kita yang merasa lebih lega gitu kan. When we do that. So I hope it answers. Nggak ada kewajiban kalau saya dalam mengajarkan. Saya nggak mengajarkan kewajiban untuk puasa Daniel, puasa Esther, itu dari hati masing-masing. Tapi kalau mau serempak kita lakukan in agreement untuk sesuatu yang spesifik. Kalau Esther itu spesifik keselamatan. Yeah. Any other questions? Ada lagi yang lain? Oke, kita kontekstualisasikan tahun 2020, kita perlu lebih banyak perempuan-perempuan yang bangkit, memenuhi panggilannya untuk menyelamatkan bangsanya ya dalam segala aspek kehidupan. Esther sebagai ratu, mungkin teman-teman bisa di bagian media, di bagian social impact, di bagian marketing, bahkan di bagian marketplace. Coba kalau kita menjadi Esther di marketplace ya, kita sukses di marketplace, kita sukses di dunia entertainment, lalu kita share message Tuhan, it's amazing. Saya mau lihat lebih banyak perempuan-perempuan masuk dalam melayani Tuhan dan juga politik ya. Kita perlu lebih banyak lagi councilwoman. Banyak tuh di Amerika ya yang takut akan Tuhan, menteri-menteri dan lain sebagainya. Ya, I don't believe in equality per se. Equality itu maksudnya seimbang. I believe in special privilege. Menurut saya setiap perempuan dan laki-laki punya privilege yang berbeda, dan tujuan kita memenuhi panggilan kita, gitu kan. Jadi bukannya kayak oke, semua dokter harus sama, 50 laki-laki, 50 perempuan, profesor, enggak juga. Ya kan? Ada panggilan spesifik, panggilan special privilege. Jadi menurut saya itu lebih dari equality. Kalau saya percaya adalah satu privilege dan anointing.
anointing-nya Esther itu biar kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak pusing lagi, wah harus seimbang. No, 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 no. Kita pusingnya memenuhi panggilan Tuhan lah. Kalau memenuhi panggilan Tuhan udah pasti special. Nggak perlu merasa itu kan seimbang perasaan kan, perasaan dan statistik kan. Tapi kalau kita merasa dipenuhi panggilan kita, wah kita akan berapi-api, udah tahu kita berharga banget dan memenuhi panggilan secara maksimal. Itu buat saya sih. Ya, oke. I think kita bisa conclude hari ini. Saya akan tutup dalam doa, terutama ada perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan ini. Ada 6 yang live, dan mungkin ratusan bahkan ribuan yang menyaksikan ini, baik di YouTube live maupun secara siaran tunda. Saya mau berdoa buat, secara spesifik, hari ini kita mau berdoa buat women. Okay, so women, wherever you are, just open your heart right now. Aku berdoa Tuhan, biarlah urapan Esther ada buat perempuan-perempuan yang menyaksikan Bible study pada saat ini, mungkin di dalam kondisi sulit Tuhan, tapi seperti Tuhan katakan, such a time as this, Tuhan panggil Esther untuk bisa memenuhi panggilannya sehingga bangsa diselamatkan. Kami berdoa Tuhan dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi, biar Engkau bangkitkan perempuan-perempuan, peneliti-peneliti, council women, politisi, di entertainment, dimanapun di dunia bisnis Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan bangsa, yang bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan buat bangsa Indonesia. Bangkitkan lebih banyak perempuan Tuhan untuk melayani Tuhan dan tidak takut, tidak bergeming, tidak gentar, tapi bisa terus kuat, berani seperti Esther. Dia risk, dia dipurify, dia obedience, dan dia risk segala sesuatu yang dia miliki supaya bangsanya bisa menang. Demikian juga hidup kami saat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bangkit roh Esther dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you semuanya. God bless you all. See you next time di Bible study berikutnya. God bless you. God bless. Thank you. God bless.